Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Muna. Nah, Kak Muna hari ini yang akan menjadi moderator dalam kegiatan Sugar atau Smart Upgrading Batch 16. Wah, nggak terasa ya, udah batch ke-16 aja nih kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bongkar trik lulus SNBT UTBK di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS dan juga bongkar-bongkar trik nih, gimana caranya jawab soal-soal TPS dengan cepat dan akurat. Nah, Smart Upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes masuk PTN, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung oleh Tentor Bimbel Khalifah dan juga merupakan tentor ahli TPS nih. Yuk kita sapa langsung. Halo Kak Irma. Halo Kak Muna. Oke, nah Kak Irma, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Muna. Bagaimana dengan Kak Muna? Alhamdulillah baik. Baik, siap Siap Kak Kak Irma. Irma ya untuk menemani Adik-adik hari ini mau ini membahas dengan soal soal-soal. Hot Bimbel Khalifa. Siap Kak. Oke. Oh ya, informasi nih dari adik-adik nanti kita ada kuis kan di pertengahan. Dan juga ada door prize dari dua orang pemenang hari ini. So, So, harus harus tetap tetap fokus fokus mendengarkan mendengarkan materinya materinya. ya. Baik. Langsung saja kepada Kak Irma kita persilakan. Terima kasih Kak Muna. Oke, di sini adik-adik semua bakal ketemu sama kakak ya. Ya selama upgrading ini kita akan bahas beberapa soal terkait dengan materi pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, ini sebenarnya sudah biasa ya, sudah sering sekali kita bahas, tapi kita coba lihat beberapa trik atau cara-cara cepat untuk mengerjakan model soal PPU ini. Oke, sebelumnya kakak kasih tahu lagi bahwa PPU ini dia sebenarnya bagian besarnya itu lebih banyak tentang bahasa Indonesia. Ya, kita lihat saja nomor satu, kita jawab sama-sama. Ini langsung ada paragraf dan ada soal di bawahnya. Kita baca soal dulu. Ibu mengatakan bahwa kakek membaca koran Bandung. Oke, pertanyaannya, manakah kalimat yang sama dalam teks dengan kalimat tersebut? Oke, jadi untuk soal model begini sebenarnya eh, yang sama itu apa ya? Itu ya pertanyaannya. Apakah maknanya tidak ya? Karena di sini kita lihat sekilas teksnya itu berbeda sama sekali dengan yang ada pada soal. Jadi apa yang sama itu adalah pola kalimat. Ya, paling sering kalau ditanyakan manakah kalimat yang sama, nah itu atau langsung dia pola kalimat yang sama dengan kalimat di atas adalah itu pertanyaan tentang SPOK. Sudah sering ya SPOK. Oke, sekarang kita coba lihat soal pola kalimat di soal ini. Oke, jadi di sini ini nih ya, kita coba cek pola kalimat itu. Ini ada ibu. Ibu ini adalah si siapa? S ya. Jadi sebelum kita lihat ke kalimat satu kah, dua kah, tiga, dan seterusnya, cari tahu dulu ini polanya bagaimana. Kemudian ada kata mengatakan pekerjaan, itu sudah pasti predikat. Oke, kemudian di sini ada bahwa kakek membaca koran Bandung. Ini kan sebuah perkataan dia ya. Ibu mengatakan apa yang dia katakan dari bahwa sampai Teng, ini, sampai Bandung. Ini adalah objek ya.
objek. Tandai bahwa ketika ada kata bahwa itu dia sama dengan objek. Jadi polanya SPO. Mari kita lihat pada teks yang opsi jawaban. Jadi kalimat satu, apakah polanya sama dengan kalimat di atas? Mari kita lihat. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano Sudibjo mengatakan pelaku ekonomi. Oke, di sini ini nih, ini ada pelakunya ya dari wakil. Nah, wakil kemudian ya panjang sekali sampai si Angela ini. Nih ya, ini tidak rata nih garis kakak. Biarkanlah ya. Oke, ini adalah subjek orangnya. Kemudian apa pekerjaan dia? Dia mengatakan ini sama ya, hampir sama nih. Apakah ini jawabannya? SP. Kemudian ada pelaku ekonomi kreatif seperti seniman. Ini apa nih? Ini di sini. Pelaku ekonomi. Ini ada sebenarnya ya. Akan lebih aman jika produknya bertransformasi ke lebih fungible token, oke, NFT. Sampai sini ya, dari pelaku ekonomi sampai ini, sampai terakhir ini anggap saja sampai terakhir. Ini adalah OMSI. Sama ya, sama sekali ini. Oke, mungkin mungkin saja ini kalimat satu jawabannya. Tapi kita cek lagi, katanya ada kalimat dua. Coba kita lihat. Di sini agar pasti ya, langkah itu ini adalah si S. Kemudian diperlukan P ya, P diperlukan. Tapi karena sudah diawali sama oleh karena, ini tidak mungkin O. Ya kan? Karena itu keterangan. Jadi salah nomor kalimat dua. Kemudian kalau kalimat tiga, NFT ini adalah si S sudah benar adalah karena penjelasan NFT maka dia si predikat. Adalah aset digital yang bisa digunakan sebagai ini adalah satu dia masih satu kesatuan tank terus bawa dia ya sampai terakhir itu si P. Hanya ada S dan P. Salah lagi ya, tidak sama. Kalau kalimat 5, Angela mengapresiasi superlatif yang telah hadir ini. Oke, Angela di sini ada S. Ya kan? Mengapresiasi ada si P, superlatif SS yang telah hadir, mengedukasi. Oh, oke. Sampai sini dari superlatif sampai ini ya. Sampai ini dia oh. Tapi ini sudah ada sehingga itu karena dia adalah sebuah konjungsi ya, maka dia adalah keterangan. Ah, tidak sama. Satu lagi, kalimat 7. Manajer galeri superlatif SS, pelakunya si subjek, menyampaikan itu adalah P. Ada kata bahwa wisatawan dapat mengunjungi galeri NFT, itu adalah siapa? Objek ya. Jadi ini ada SPO di kalimat 7. Tapi di kalimat satu pun ada, ini ya dua biji, dua opsi. Mana yang bisa kita pilih? Ibu mengatakan bahwa kakek membaca koran Bandung. Oke. Oke, ini ya, ketika ada kalimat yang polanya hampir sama, 1 dan 7, maka lihat yang persis. Yang paling persis di sini antara kalimat 1 dan kalimat 7 yang mana? Ini ada kata bahwa ya, kita sebenarnya sudah dikasih tahu secara jelas di sini ada kata bahwa. Polanya pun persis nih, ketika di sini ini ada si wisatawan dapat mengunjungi galeri NFT. Sama dengan kakek membaca koran Bandung. Dia dalam dalam bahwa ini sampai Bandung ini, polanya sudah persis seperti bahwa sampai NFT. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Ini ya, yang E jawabannya. Kayak gitu ya. Oh, oke, selesai nomor 1 tadi. Sekarang nomor 2. Di sini ada sebuah kalimat bentuk pasif yang tepat untuk kalimat mereka. Mereka menyelesaikan proses sirkular untuk memecah plastik menjadi bagian yang lebih kecil adalah. Oke, bentuk pasif. Bentuk pasif ini tidak perlu kita lihat soal teks di atas karena tidak ada hubungannya. Kita bisa langsung jawab dari pertanyaan, kalimat pertanyaan. Oke.
eh, cara mengubah jadi kalimat pasif di sini ya, tuliskan ya. KP. Itu bagaimana? Caranya kalau ada predikat ini kan predikatnya nih menyelesaikan. Tandai di predikat saja ya. Pasif itu mudah sekali kalau kita tandai pada predikat. Lihat nanti si me ini, kalau dalam kalimat pasif dia akan menjadi di ya, bisa jadi. Kemudian ter bisa, bisa. Atau dia akan menjadi ke. Nah, itu dia ya. Jadi kalau sudah tahu tanda-tandanya sudah mudah. Kita lihat di sini ada terselesaikan, diselesaikan, tapi masih ada kata masih, diselesaikan, belum ter, nah beda-beda nih ya. Oke, kita lihat dulu. Mereka menyelesaikan proses sirkular untuk memecah plastik menjadi bagian yang lebih kecil. Berarti tidak ada masih, tidak ada belum, tidak ada apa-apa. Kita lihat saja yang ini ya, ini masih salah nih. Tidak ada ya. Sekarang tinggal ter dan oh ini telah juga, ini salah juga berarti. Tinggal tinggal mana? Tinggal di yang C, tinggal yang C dan tinggal yang E, ya kan? Iya, oke. Berarti sama-sama di, karena memang bentuk pasif dari me itu dia akan menjadi di itu ya, itu dipegang. Kita lihat yang sesuai persis. Proses sirkular diselesaikan oleh mereka untuk memecah plastik menjadi bagian lebih kecil. Oke, kalau yang E, proses sirkular diselesaikan mereka tidak hanya ini salah ya. Ini dari makna ini sudah salah yang E. Maka jawabannya itu adalah yang C. Gitu, mudah ya. Oke, kemudian nomor 3. Agar menjadi paragraf yang padu, urutan yang tepat untuk kalimat acak tersebut adalah kalau ini kita tinggal 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 atur dia menjadi selaras ya, menjadi teratur begitu. Jadi terurut. Oke, eh, ada yang diawali dengan 5 dan 1. Kita lihat 5 apa 1. Dalam setiap sel daun, ini kenapa langsung bicara sel daun ya? Ya, fotosintesis terjadi di bagian daun karena dalam sel daun ada organel atau bagian sel yang disebut kloroplas dan mengandung klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Kemudian sel daun. Nah, ini kalau paragraf itu lihat saja dulu dia bentukannya. Kalau tidak paling kecil, paling khusus, maka lihat bentukan yang paling umum ya. Ini kita awali dengan 5 semua. Bentukan paling umum itu ada pada kalimat 5. Fotosintesis terjadi di bagian daun karena dalam sel ada organel, gitu ya. Oke, kemudian kita akan melanjutkannya dengan kalimat berapa? 4 atau 3? Bagian daun yang mengandung kloroplas. Kalau 3, nah ini tidak ya. Ini 3 kok langsung fungsi. Berarti ini tinggal C dan E. Jadi selesai di sini disebut ada sel daun, ada organel yang disebut dengan kloroplas. Baru kemudian bagian daun yang mengandung kloroplas. Jadi dia itu terurut 1, 2. Dari paling umum kemudian dikhususkan pelan-pelan gitu. Kemudian 1K3, coba lihat ya. 1, dalam setiap sel daun ada 40 sampai 50 kloroplas. Ini tadi bagian daun yang mengandung kloroplas terdapat dalam jaringan tiang. Kalau 1 ini ya, kalau 3 fungsinya, ini langsung fungsinya. Kalau kita awali dengan fungsinya, kemudian baru kedua, membran. Nah, ini salah berarti ya. Ini salah nih ya. Ini sudah ketahuan jawabannya. Kenapa bisa? Karena kalau 5 kita sudah awali tadi dengan 5, 4. Kemudian kita lanjutkan dengan 3. Fungsinya menangkap energi cahaya lalu mengubahnya menjadi energi kimia. Untuk sementara aman-aman saja. Tapi kalau kita lanjutkan dia dengan kalimat 2, kenapa langsung tiba-tiba membran dalam? Kita tidak bahas membran dalam tadi ini. Ya kan? Tapi kalau kita urutkan dari 5, 4, 1, 2, 3, coba. Ini 1, 2. Kemudian kalimat ke 1 nih. Ya, berarti ini ketiga. Eh, ini sudah tadi kloroplas terdapat dalam jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Dalam setiap sel daun ada 40 sampai 50 kloroplas. Ini masih sesuai. Kita tadi bahas kloroplas lagi ya.
Kemudian berarti baru keempat dan kelima. Nih, jadi semakin jauh dia eh, semakin semakin apa? Semakin khusus ya bentukannya, semakin spesifik gitu. Jadi jawaban nomor 3 itu C. Paham ya? Nomor 4. Dari sini. Oh, ini ketekan ini tadi ya. Coba ya. Oh, bisa. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Kalimat inti dari kalimat 3. Tadi kalau ada pertanyaan di kalimat 1 sampai 3 disimpan saja dulu, nanti sekalian ditanyakan ya. Kita lanjutkan dulu. Nomor 4, kalimat inti dari kalimat 3 adalah kalimat 3 ini adalah yang ini. Kalimat 3 ini ya, pemakaian masker harus didukung. Oke. Kalau ditanyakan inti kalimat atau kalimat inti, masih ingat tidak cara lihat inti kalimat? Inti kalimat ya. Atau kalau di sini kalimat inti katanya sama saja ya. Intinya kalau ditanyakan di satu kalimat berarti tuh inti dia itu apa? Ya. Cara lihatnya itu adalah ini lihat di pola, cukup S dan P. Ya. Kalau ada O bagaimana? O juga S, P plus O, atau kalau ada pel bawa juga dia. Gitu ya. Jadi kalimat inti dari kalimat 3 kita baca dulu. Pemakaian masker pun harus didukung dengan menjaga jarak dari orang lain, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Oke, yang mana S? Sekarang kita cari S dan P dulu, paling penting. Yang mana S? Ini ya. Biasanya S di awal. Ini nih, terkadang S di awal. Oke, yang mana ya? Ini S. S sampai mana? Sampai sini saja. Ini S. Kemudian ini adalah S. Ini S. Oke, kemudian pun harus didukung. Ini sampai sini penjelasan dia. Ini P. Kemudian dengan menjaga jaraknya, kalau sudah ada kata dengan, ya sudah lah, biarkan saja dia menjadi keterangannya. Maka kalimat inti dari kalimat 3 adalah lihat yang ada pemakaian masker dan pun harus didukung. Apakah A, dukungan terhadap pemakaian masker? Ini kalau dari segi makna bisa. Bisa ya, bisa saja. Tapi bukan, karena kita lihat di CS, di pola. Ini bukan, ini juga bukan, ini jauh sekali. Ini tambah lagi bukan. Ini juga bukan. Nah ini ya, ini kelihatan. Pemakaian masker didukung. Gitu ya. Tidak apa-apa, tidak ada harus, karena harus ini adalah pelengkap dari si P saja. Ini ya. Begitu. Oke. Selanjutnya nomor 5. Pertanyaannya adalah kalimat tidak efektif pada teks tersebut terdapat pada kalimat 3, 4, 5, 9, 10. Cara lihat kalimat efektif biar cepat ya. Ini kalimat efektif. Jadi cara lihat kalimat efektif pertama, lihat dulu di kalimat 3 misalnya. Di kalimat 3 adakah penggunaan kata tidak baku, adakah tanda baca yang salah, adakah tiba-tiba huruf kapital di situ? Ya, tadi ini sudah kita lihat. Sejauh ini tidak ada. 4, cek saja. Tidak ada juga ya. 9, 5 sudah. 9, 10 pun aman-aman saja. Tidak ada kesalahan ejaan. Jadi pertama lihat dulu di ejaan. Kalau tidak ada kesalahan di ejaan, nih, ejaan. Kemudian, oh tidak ada di ejaan, maka lihat di pola tadi, struktur kalimat, pola. Ini kalau sudah dibilang pola di sini, maka itu pasti kalimat, pola kalimat. Oke, coba lihat ini. Kalau tidak ada salah di ejaan, maka salah di pola kalimat. Kalimat 3 ini aman. Kalimat 4 aman, aman saja ya.
Kalimat 5, manusia yang melakukan segala aktivitas dengan menggunakan tangan. Coba. Kalau kalimat 9, kunci dari protokol kesehatan selanjutnya mencuci tangan. Menjaga kebersihan tangan merupakan hal yang sangat penting. Adakah yang menduga bahwa ada sedikit kesalahan? Ada rasa-rasa salah? Tidak. Di mana? Di sini ya, di kalimat 5 ini. Manusia sampai menggunakan tangan. Ya, tutup. Tutup. Oke. Ada yang menduga di sini salah, ini dari polanya salah. Kalau dari ejaan tidak ada masalah. Coba lihat, manusia yang melakukan segala aktivitas dengan menggunakan tangan. Kakak tanyakan dulu, ini siapa pelakunya? Siapa S-nya? Manusia, kata jawab. Ya kan, manusia jawabannya. Kemudian pekerjaan dia apa? Pekerjaan dia melakukan. Ini melakukan. Oke, aman. Kemudian segala aktivitas O dengan menggunakan K. Tidak ada masalah ini O, ini K. Ini ya. Oke, sedikit saja kalau kita tidak teliti tidak akan tahu. Ada kata yang di sini. Yang ini ya, yang itu dia kecil tetapi kadang-kadang membuat jadi masalah. Kenapa dengan yang? Kalau ada yang antara subjek dan predikat, maka ini nih ya, teng dari sini dari manusia sampai yang melakukan segala aktivitas sampai tangan pun dia hanya ada subjek. Jadi kalimat 5 ini hanya ada subjek. Hanya S. Tidak ada pekerjaan, jangankan objek, pekerjaan saja tidak ada. Ya, jadi tidak bisa, tidak boleh kalimat itu dia S dan P. Makanya salahnya di mana karena ada kata yang salah sekali. Gitu ya. Jadi kali mau jawabannya itu tidak efektif pada kalimat berapa? Kalimat 5. Dengan alasan dia strukturnya salah, tidak ada P. Begitu. Oke, sampai nomor 5 dulu ya. Eh, karena kita akan kuis uji pemahaman sedikit. Sejauh ini sudah paham di mana-mana saja. Nah, kuisnya bagaimana? Kuisnya, oke. Wow, baru 5 soal nih, adik-adik. Gimana? Udah pada panas belum? Kayaknya dia makin asik nih, kita jawab di 10 kali ya. Nah, tadi kakak udah sampaikan, bakal ada 26. Jadi, bagi yang tahu jawabannya, boleh langsung komen atau cek di dirinya sendiri. Oke, Uh, selanjutnya, kuisnya akan dipandu oleh dan kita Kak Firman. Silakan berkenan. Oke, kamu nah. Terlalu semangat Kak, jadi langsung saya bawa kuis tadinya. Oke, eh kuisnya mudah saja sebenarnya ya. Tapi kalau belum paham sama saja. Nah, nih. Kuisnya ada pada soal yang terlihat di sini. Yang mana kakak mau tanyakan? Em, apa yang kakak tanyakan? Kakak mau tanyakan, bisa tidak ya di antara kalian memberitahu kakak eh ini ya, tuliskan Kak, pola kalimat. Kasih tahu kakak pola kalimat dua. Ini ya dari sini nih, dari ini nih kalimat dua ini. Tolong kasih tahu kakak pola kalimatnya. Oke, dari tidak hanya sampai bisa terjadi. Itu ya. Jadi berapa soal kak? Eh, berapa soal, Kak? kita coba jawab yang soal pertama tadi dulu ya. Nah, adik-adik gimana nih? Yang tahu jawabannya boleh langsung cek. Nanti yang menang, yang betul akan ada door prize menarik nih dari Bimbel Khalifa.
Gimana nih? Atau kakak bisa diulang lagi pertanyaannya? Mungkin ada beberapa yang kurang paham gitu ya. Oke, Kak. Jadi adik-adik semua pertanyaannya ya. Ini kuis, sedikit kuis saja, tidak banyak, tidak susah sebenarnya. Pertanyaannya adalah hanya tentukan pola kalimat dua di teks ini. Ini sudah kakak bulatkan kalimat duanya dari tidak hanya sampai bisa terjadi itu pola kalimatnya apa? Pola kalimat itu yang tadi S, P, O, K. Nah, ada apa saja di kalimat dua? Gitu ya. Ayo kita tunggu 1 menit ya untuk menjawab. Jadi bagi adik-adik silakan mengirimkan jawabannya ke Zoom, room chat Zoom. Waduh, belum ada yang menjawab nih ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa beralih eh, ke pertanyaan. Oh, udah ada nih. Dari Nabila Ramadhani. Gimana, Kak? Coba di cross check dulu. Ya sudah ada jawabannya. Apa jawabannya nih? Mana ya? SPO. Hmm, Oke, sudah ada menjawab. Tadi ya Nabila, katanya ini SPO pada kalimat dua. Kalimat dua, tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari virus, menggunakan masker pun berguna mencegah benda asing untuk masuk. Oke, panjang ya, panjang. Jadi ini, ini ya ada pada
Pada kalimat dua. Kalimat dua. Nih, kalimat dua itu tadi. Mana sih yang tadi? Mm-mm. Pola kalimat ini tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari virus. Ini kalau kita lihat di sini kan ada kata untuk. Tandai ya kalau dia itu di awal sekali kemudian diakhiri dengan koma, itu dia bisa jadi keterangan. Dan ini keterangan untuk nih, tentang ini dengan kata untuk. Sesuatu kalimat yang diawali dengan preposisi, dia adalah keterangan. Ya. Ini tidak hanya bagaimana, ini pelengkap, pelengkap si untuk. Eh, Tidak hanya untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari virus, itu keterangan. Menggunakan masker pun baru si S di sini masker ya. Ini S. Pun berguna itu P. Mencegah benda asing untuk masuk ke saluran pernafasan dan menghindari. Oke, sampai sini saja. Karena kalau udah nanti polanya akan sama. Ini pun berguna P. Mencegah benda asing itu apakah dia oh? Jangan terkecoh karena ada kata benda mencegah ya. Karena di sini tuh udah diawali dengan berguna. Kalau predikat kita berawalan ber, makanya di sini lengkap. Lengkap nih ya, hati-hati. Hati-hati dengan eh, ada dua kata berbentuk predikat. Berguna itu P-nya. Pun berguna P. Mencegah benda asing untuk masuk ke saluran pernapasan itu adalah pelengkap, baru pelengkap ya. Jadi polanya itu adalah jawabannya K, K, P. Ini dia. Ya, hati-hati nih kalau dia di awal sudah ada koma maka dia keterangan. Bisa jadi ya, bisa jadi. Begitu ya. Sedikit lagi sudah benar, tinggal pemantapan saja. Oke. Gitu ya Nabila ya. Dah. Oke, dan kita lihat jawabannya masih kurang tepat nih Nabila. Oke. Mungkin kan kita belum nentuin siapa pemenang kuis hari ini. Jadi kita tambah soal lagi, kita ganti soal. Nah, soalnya itu sederhana aja. Jadi Ini kakak masuk. so, ah, Apa kepanjangan dari TPS, materi yang sedang kita pelajari hari ini untuk persiapan adik-adik untuk tes pendidikan. Panjangan dari TPS. Ayo, siapa cepat? Kita kasih waktu 1 menit ya menjawab. Waduh, mana nih? Kita coba ulangi sekali lagi ya. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari TPS?
Putus-putus Ya. ya. Oke. Ulangi ya. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari tes kepanjangan dari PPS? Oke, nah gercep banget Ya, nih ya. Nah, Nabila. Betul sekali. Kepanjangan dari TPS tes adalah adalah tes tes potensi. potensi skolastik. Oke, Oke, selamat untuk Nabila. Nah, selesai nih kuis hari ini karena kita udah nemuin pemenangnya. Selamat bagi pemenang video hari ini. Untuk pemenang akan dihubungi nantinya oleh kakak dan abang dari Bunda Khalifah untuk hadiahnya ya. Boleh dicantumin di chatnya nomor HP-nya Nabila. Nah, bagi yang belum dapat, jangan khawatir karena smart upgrading atau sugar gratis ini akan dilaksanakan setiap hari. Setiap hari Sabtu, pukul 14.30 WIB. Dengan materi dan soal-soal terupdate tentunya. Jadi, jangan dilewatkan. oke. Mungkin selanjutnya kita lanjut lagi ke materi selanjutnya akan dipandu lagi oleh dan kita. Silakan Kak Irman. Oke, Kamuna, terima kasih. Sudah ada tadi ya yang bisa jawab eh, kuis ya, TPS, tes potensi skolastik, tes penalaran dia itu ya untuk menguji kognitif kita. Apakah berpikir kita cukup tinggi sekarang ini, selama ini ya, literasi juga pada skolastik tadi. Oke, sudah bagus ya Nabila ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 6 soal tentang penggabungan yang tepat untuk kalimat 2 dan 3. Di sini ada kalimat dua. Pergeseran ini terjadi secara alami seperti melalui variasi siklus matahari. Namun, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, bla bla bla. Oke, jadi kalimat 2 dan kalimat 3 disuruh gabungkan sama kita. Sebenarnya di sini sudah ada penggabungannya, tapi dia tidak satu kalimat, ya kan? Dia minta kita nih buat satu kalimat. Dua ini kita satukan, gitu. eh Mana ya? Ini coba kita lihat. Sebenarnya ya, ini kalimat 2 dan 3 ini sudah bagus kalau bentukannya itu satu-satu kalimat. Pergeseran sampai matahari selesai kalimatnya. Kemudian diikuti oleh namun sejak tahun, nah itu sudah selesai. Jadi ada dua kalimat ya sebenarnya ini dari 2 dan 3. Namun kalau memang dimintai kita untuk menggabungkan, ya sudah kita gabungkan saja. Walaupun sebenarnya 2 dan 3 ini sudah bagus sekali kalau dia sendiri, gitu ya. Mana jadinya? Karena di sini ada kata namun itu ingat dia adalah perkonjungsi pertentangan. Namun itu dia sama seperti apa? Namun itu dia kawannya adalah ini ada namun, ada tetapi, ya kan? Ada satu lagi apa? Namanya itu adalah akan tetapi. Ada tiga kawan namun. Karena di sini memang pakai namun, dia ini pakai pertentangan, maka kita lihat saja kawan-kawannya ini. Ini sehingga tidak akan tetapi ada satu, kemudian di sini karena ya tidak sama sekali. Bukan penyebab di sini. Kemudian bahwa. Dan tetapi ada dua ya. Nah, masalahnya ini konjungsi pertentangan itu namun tapi tiga ini mereka sama artinya. Namun bedanya apa? Bedanya di penempatan. Ya, namun itu dia di awal kalimat. Ketika ya, ini singkatnya saja. Kemudian kalau akan tetapi di mana?
dia juga di awal kalimat itu sama dia seperti namun. Sedangkan tetapi kita pakai di mana? Pakai dia di tengah kalimat. Tengah kalimat ya. Maka karena ini kita gabungkan, lihat yang boleh pakai di tengah yang mana? Jawabannya adalah yang E, pakai kata tetapi. Begitu ya. Oke, kemudian nomor 7. Nomor 7 ini seperti yang tadi, seperti soal nomor berapa tadi ya? Ada ya yang menyusun. Kita lihat dulu apa yang dibahas di sini tentang teh hijau sepertinya. Oke, di sini ada diawali dengan 4 atau 2. Kita lihat mana yang paling umum bentukannya antara 2 dan 4. Coba, siapa bisa jawab? 4 atau 2? Mana-mana bisa? Ada yang bisa? Nabila mungkin? Siapa lagi? Ada? Oke, benar ya. Ini kita awali dengan kalimat 4. Ya kan? Kalimat 4. Kenapa bisa? Kak, ini kan bentuknya lebih umum daripada kalimat 2. Sebelum mengonsumsi sesuatu, ada baiknya kita mengenal manfaat dan efek samping dari makanan. Makanan bentukannya besar sekali. Dan minuman yang kita konsumsi. Ya kan? Nah, sedangkan kalimat 2 apa? Kalimat 2 teh hijau. Langsung teh hijau. Iya, tidak dong ya. Tidak, kita tidak bisa sudah ada teh hijau, tapi bentukannya itu lebih besar di kalimat 4 umum maksudnya ya. Oke, jadi ada 4 ini, dan 4 ini. Sekarang kita lanjutkan dengan kalimat berapa? 3 ya, setelah 4, 3 semua. Oke, begitu juga dengan manfaat dan efek samping teh hijau. Benar, ini berarti 1, ini 2. Kemudian tiganya yang mana? Yang ketiga itu adalah 2 kah 1? Nah, ini mudah nih ya. Langsung dia. 3, 2 atau 1. Kalau 2, teh hijau dinilai dapat mencegah kanker. Ya kan? Kemudian, eh, meski begitu, nah ini dekat ya. Ini nih kelihatan nih sepertinya nih. Coba coba kita cek yang lain dulu. Kalau kalau tadi 4, 3, 2, 5, 1 tuh cukup. Sebenarnya cukup cukup padu ya kalau kita ini. Tapi kalau yang 4, 3, 1, 2, 5, bisa juga kita cek dulu. Selesai 3, 1. Begitu 3 ini. Berarti ini ya, meski teh hijau sudah terkenal dengan khasiatnya dalam kondisi tertentu, ini belum. Kenapa langsung? Oh, bisa, bisa, bisa. Bentar dulu ya, bentar dulu. Ini bisa. Em, Berarti ini ada yang dua-dua pertemuan mesti dulu sampai pada ini. Oh, oke. Berarti benar. Ini 1, 2, 3 nih. Mana ya yang ada nomor 1? Ini ya, sama ini nih. Berarti ini tidak dulu ya. Ini tidak. 4, 3, 1, 5, 2 atau 25. Teh hijau. Meski teh hijau sudah terkenal dengan khasiatnya dalam kondisi tertentu. Oh, tidak dong. Sebentar ya. Coba ini coba ya. Siapa bisa ini? Mana yang duluan? Kalau ini, kalau kita jawab nomor 3 ini bukan ya. Ini bukan 3. Tadi kita bahas pertama manfaat, baru efek samping. Ini tidak langsung ini kalau ini langsung ke efek samping. Nah, maka sudah benar sebenarnya. Ini 1 dulu, ini kita hapus. Saya tidak jadi ya. Jadi 4, 3, 2. 2 ini adalah kalimat ketiga. Limanya kemana ini? Ya kan? Coba lihat. Teh hijau dinilai dapat mencegah kanker. Kemudian, meski begitu, penelitian pada manusia belum menunjukkan hasil konsisten untuk membuktikan bahwa teh hijau dapat mengurangi resiko kanker. Kemudian baru ini, ya kan? Nah, ini salah, salah, salah. Ini ya. Ini keempat, ini kelima. Ini agak coret-coret, tapi semoga kalian bisa lihat lah ya. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Ini tidak nih. Ini tidak, ini juga tidak. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Ya. Setuju tidak ini jawabannya yang A? Kalau tidak setuju nanti bilang lagi ya. Kita cek lagi. Ini A nih. Kakak yakin jawabannya A. Oke, selesai ya nomor 7. Kita lanjut nomor 8.
Apa pertanyaannya? Penempatan yang tepat dari kalimat di atas adalah ada kalimat, kalimat ini panjang sekali. Kalimat namun sampai sini. Ini adalah kalimat tambahan, disuruh tambahkan kepada kita. Pertanyaannya, kita tempatkan dia di mana? Setelah kalimat berapa atau sebelum sebelum di mana? Gitu ya. Kita cek saja apakah cara menjawab untuk soal ini. Lihat dia pasti ada kaitan dengan yang di belakang. Ya, pasti kita yang tadi tuh bahas tentang dekat-dekat dengan kalimat ini. Kita baca dulu. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua atau pengasuh pengidap sindrom ini di rumah untuk mencegah komplikasi yang dapat terjadi, seperti memberi makan. Oke, berarti ini kan semacam solusi ya. Solusi untuk mencegah komplikasi. Berarti tadi ada penyebutan komplikasi. Bisa jadi gitu ya. Antara kalimat 4 dan 5. Kalau 4 dan 5, nama penyakit ini berasal dari Andrea Prader dan sebagainya. Habis itu di sini kita taruh ini. Namun ada beberapa hal. Tidak ya. Ini salah ini. Kenapa tiba-tiba itu? Salah. Karena ini lagi bahas masih tentang definisinya nih. Ya kan? Oke. Kalau kalimat B setelah kalimat 6. Nah, kalimat 6 setelah ini. Sindrom ini dapat dialami pria dan wanita di berbagai suku bangsa. Namun ada beberapa hal yang eh, oh, harusnya memang ya sebelum itu ada komplikasi dulu dibahas. Berarti bukan ya. Mana ya tadi ya? 6. Setelah kalimat 6 tidak juga. Karena ini yang tadi Kakak bilang dia masih kasih dulu asal-usul penyakit ini atau definisi penyakit ini. Ciri-cirinya. Kemudian kalau sebelum kalimat 8 ini. Namun dilaporkan bahwa ras kulit hitam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ras kulit putih. Tidak juga, karena sebelum kalimat 8 dia malah kita masa mengawali kalimat baru tapi langsung pakai namun gitu ya. Tidak salah. Paragraf baru dengan namun, nah itu ya, apalagi ini ceritanya beda. Kalau setelah kalimat 12, hipotalamus yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu proses yang mengakibatkan masalah seperti kelaparan, pertumbuhan, perkembangan seksual, dan bla bla bla, dan dan sampai titik ya. Oke. Setelah kalimat 12. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua atau pengasuh pengidap sindrom ini. Apakah ini bisa kita taruh di kalimat 12? Setelah kalimat 12, kita simpan dulu ya, karena ini ada agak-agaknya dekat-dekat nih. Dia tadi ngomongin masalah soalnya di sini. Kita cek lagi yang terakhir. Sebelum kalimat 19, hal itu disebabkan oleh pengidap. Nih, sebagai penyakit genetik yang dapat terjadi sporadis, tidak ada pencegahan khusus untuk mencegah penyakit ini. Oke, oleh karena itu mereka membutuhkan kalori lebih sedikit dari rata yang mungkin tidak aktif secara fisik. Sebagai penyakit genetik yang dapat terjadi secara sporadis, tidak ada pencegahan khusus untuk mencegah penyakit ini. Hal itu disebabkan oleh pengidapnya memiliki ambang nyeri yang rendah. Namun ada beberapa hal, ini dia ya. Sebenarnya, kalau kita taruh di sebelum kalimat 19, itu bisa. Bisa ya. Bisa saja sebenarnya. Akan tetapi, coba lihat kalimat 19. Hal itu disebabkan oleh pengidapnya. Kalau ini tadi sebelum dia kita bilang, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu dengan memberi makan, menjaga dari barang-barang yang tajam. Masa setelah itu kita bilang, hal itu disebabkan tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Karena ini yang sangat berhubungan adalah 19 dengan 18. Nah, gitu. Tapi yang lebih dekat lagi mana? Yang lebih dekat lagi itu ada pada yang lebih dekat itu, yang lebih bisa dijawab ya, ditempatkan adalah setelah kalimat 12. Karena di sini katanya ada masalah seperti kelaparan, pertumbuhan, perkembangan, suasana dan tidur, macam ya. Di sini ya, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah komplikasi tadi, mencegah kelaparan nih pertumbuhan, yaitu memberi makan dengan hati-hati, menjaga diri barang tajam, menggunakan alas kaki. Tuh, jadi jawabannya itu adalah yang 12. Setelah kalimat 12. Ya. Oke, nomor
9, dan 10 ya. Apa pertanyaannya? Saat hujan, masyarakat tetap mengerjakan jembatan itu. Biasanya kalau sudah diawali oleh siapa? Oleh kalimat begini, dia akan ditanyakan pola. Betul nggak ya? Pola ditanyakan di sini. Coba ya, ini. Hmm, Nih ya. Manakah kalimat yang sama dengan teks dalam dengan kalimat tersebut? Berarti iya nih, ini pertanyaan yang sama tadi. Kalimat yang sama dengan pola. Saat hujan, masyarakat tetap mengerjakan jembatan itu. Oke, coba kasih tahu kakak, ini ada apa saja di sini? Polanya bagaimana? Ini ada saat hujan nih, saat hujan. Ya kan? Kemudian ada koma. Tadi ingat kalau ada koma dia di awal bisa jadi dia apa? Bisa jadi dia keterangan. Ya kan? Saat hujan, saat itu waktu sudah pasti keterangan. Masyarakat itu pelakunya, maka dia P tetap mengerjakan. Oke, ini pekerjaan dia. Tetap mengerjakan ide ini adalah, oh salah kakak, salah salah bilang. Pelaku itu adalah S. Pekerjaannya adalah P, jembatan itu adalah O. Selesai ya, KSPO. Maka kalimat yang sama dengan kalimat tersebut adalah kalimat nomor berapa? Kalimat nomor apakah 3? 3, 5, 10, 12, 14. Siapa bisa jawab? Siapa bisa bantu kakak nih? 2 soal lagi. 3. Satu di antaranya adalah melalui varian enzim yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Ada keterangan di awal? Tidak ada keterangan. Ini langsung satu di antaranya. Jadi bukan kalimat 3. Satu di antaranya itu S, ya. 3 bukan. Tidak ada keterangan. Kalau kalimat 5, coba ini apa saja polanya? Kalau sudah menguasai pola, mudah sekali ini. Ada tidak ada kalimat 5 ini keterangan? Coba apa ini ya? Temuan itu mereka publikasikan di jurnal Nature. Temuan itu siapa dia? S. Mereka publikasikan P di jurnal ini ada keterangan, tapi tidak di awal. Dan diikuti oleh Rabu, ini berarti keterangan lagi. Ya kan? Jadi di sini juga tidak ada si keterangan. Kemudian kalau yang C kalimat 10. Dalam beberapa kasus eksperimen, pemecahan plastik ini hanya memakan waktu 24 jam saja. Dalam beberapa kasus eksperimen, dalam di sini. Beberapa kasus eksperimen. Ada koma nih, ada koma. Dia apa? Bisa atau tidak dia jadi keterangan? Bisa, bisa. Nih ya, apalagi diawali oleh dalam. Maka dia keterangan nih, sudah ada nih keterangan. Kita lihat lagi sama tidak KSPO di sini. Pemecahan plastik ini si S, ya kan? S. Hanya memakan, ini pekerjaan dia adalah P. Waktu 24 jam saja adalah O. KSPO. Sudah dapat jawabannya nih, kalimat berapa? Kalimat 10. Ya. Kalau kalimat 12 bagaimana? Kalimat 12 kita cek juga kalau begitu. Ini ya kalimat 12. Aduh. Kalimat 12 mana kalimat 12? Di sini ada pengembangan variannya dilakukan lewat model. Ya, tidak ada keterangan ya. Pengembangan variannya itu langsung S, tidak ada si K. Jadi ini tidak juga. Kalau 14, namun varian enzim ini dapat mengurai plastik limbah pasca konsumsi. Ada namun nih, ada namun. Bagaimana dengan namun? Ya, ada koma juga.
Tidak ya, ini tidak di masalah ini kita tidak anggap sebagai sebagai struktur. Dia ini hanya penghubung. Jadi bukan apa-apa. Sedangkan varian enzim ini adalah S, ya kan? Maka jawabannya yang mana? Sudah pasti kalimat 10. Ini dia. Nah ya, kalimat soal nomor 10 satu lagi. Kita coba lihat. Sikap penulis pada bacaan tersebut adalah sikap penulis. Berarti kan itu ibaratnya adalah yang disampaikan dia dengan rasa bagaimana? Apakah dia takut di situ? Kalau dia takut kita tandai dengan apa? Apakah dia cemas, optimis, kecewa, dan senang? Coba jawab dulu yang ini ya, nomor 10 ini. Kemudian kakak cek apakah itu sudah cukup benar atau belum. Ya, baca saja nih dalam hati sama-sama. Oke, dapat sikap penulis pada bacaan tersebut adalah siapa sudah jawab? Ada yang baca? Apakah takut, cemas, optimis, kecewa, senang? Satu lagi. Oke, ini dia bahas tentang apa? Dia bahas tentang permasalahan limbah dan adanya pengembangan eh, pengembangan cara baru untuk mengurai limbah. Jadi, kalau kita lihat, kita perhatikan, kalimat satu dia bilang apa? Banyak masyarakat berpendapat bahwa permasalahan limbah sudah tidak bisa terkendali. Ya kan? Tidak bisa terkendali. Kemudian, akan tetapi Mbak Gayung bersambut, belakangan ini banyak ilmuwan mengembangkan cara baru untuk mengurai limbah, terutama plastik yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun untuk bisa terurai. Dua kalimat saja di awal ini sebenarnya sudah memperlihatkan kepada kita sikap dari penulis. Lihat dari penggunaan kata-kata dia, ya. Pertama dia bilang bahwa kata orang-orang permasalahan limbah itu sudah sangat tidak terkontrol, ya kan? Akan tetapi dia buat di sini. Namun Mbak Gayung bersambut itu peribahasa. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah eh, me- me- menangkis serangan, membantahi pendapat tadi. Begitu. Kalau dalam konteks ini ya, dia membantahi pendapat masyarakatnya. Mbak Gayung bersambut, belakangan ini banyak ilmuwan mengembangkan cara baru untuk mengurai limbah. Jadi, kalau tadi dibilangnya tidak bisa terkendali lagi, padahal sekarang ini banyak loh ilmuwan yang mengembangkan cara baru untuk mengurai limbah. Ya, terutama plastik yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun. Nah, baru dijelaskan apa saja bentukan cara baru itu. Maksudnya, satu di antaranya adalah melalui varian enzim. Nah, ini nih yang tadi ya, cara baru yang mengurai limbah itu. Jadi dikasih tahu di sini dan di akhir kita juga bisa lihat apa yang dibilang. Sebenarnya penelitian tentang enzim sebagai solusi biologis untuk limbah yang sedikit energi sudah berkembang selama 15 tahun terakhir. Oke, ada penegasan sedikit di sini. Kalau kita lihat sikap penulis ketika dia menuliskan ini apa? Apakah dia takut? Tidak ada rasa ketakutan ya? Tidak dong, ini jauh nih, takut jauh. Cemas, cemas. Kalau cemas itu dia biasanya akan timbul kata-kata patutnya gitu, semacam saran karena dia cemas. Tidak ada ya, tidak ada ini hanya penjelasan banyak-banyak tentang si varian cara baru untuk mengurai plastik. Jadi cemas tidak. Apakah optimis? Optimis berarti dia cukup berpandang positif, cukup memiliki harapan begitu ya. Kalau kecewa, kecewa itu
Tidak ada ya, tidak ada penyebutan rasa-rasa marah dia di situ, rasa-rasa kesal dia tidak ada. Oke, kalau senang, senang itu bentukannya hmm, bahagia begitu ya, ada rasa-rasa gembira begitu. Tetapi sejauh ini ya, yang kita temui adalah bahasa yang digunakan di sini dari 1 sampai 16 ini netral-netral saja, tidak ada rasa kesenangan yang berlebih begitu. Tapi kalau optimis bagaimana? Siapa yang ada menduga bahwa mungkin saja si penulis ini optimis? Optimis ya, sikap penulis pada bacaan ini dia cukup optimis. Kenapa bisa? Di sini nih, ini di awal yang tadi kakak jelaskan bahwa dia membantahi pendapat ini. Belakangan ini banyak loh yang mengembangkan cara baru. Nah, kemudian dijelaskan ini cara-cara baru, dan terakhir sebenarnya tentang itu sudah banyak, sudah pernah berkembang selama 15 tahun terakhir. Optimis, jadi dia percaya bahwa akan ada cara baru untuk mengendalikan permasalahan limbah. Begitu. Ya, jadi jawabannya itu adalah benar yang jawab C. Ya, jadi jawabannya nomor 10 itu adalah yang C. Begitu dia. Selesai ya. Kembalikan kepada Kak Muna. Oke, Oke. terima kasih Kak Irma. Sangat bermanfaat ya adik-adik. Nah, gimana nih adik-adik? Ada yang ingin bertanya? Bisa kita menanyakan ke pengujian. Nah, jadi di sini gimana nih? Udah ada yang prepare belum? Kira-kira mau lanjut kemana? Apakah ada PTN? Apakah PTN atau penyelesaian? Buat yang masih bingung mau masuk kemana jangan khawatir karena di Khalifah kita punya 4 program yang cocok buat adik-adik kelas 12 ini. Mungkin bisa oke. Bisa dilihat di layar, yang pertama itu ada program medical class. Nah, program ini khusus buat adik-adik yang mau masuk ke kedokteran di universitas favoritnya adik-adik. Pembelajarannya kurang lebih itu sebulan ya, adik. Selanjutnya itu ada program intensif SNBT, program bimbingan belajar intensif persiapan ujian SNBT UTBK. Program ini biasanya dimulai 1 bulan sebelum adik-adik ujian SNBT UTBK. Lalu selanjutnya itu ada program sekolah kedinasan. Jadi buat adik-adik yang mau melanjutkan ke sekolah kedinasan boleh nih persiapan dulu di Khalifah, gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada program SNBT Dini. Bedanya sama intensif, yaitu kalau SNBT Dini ini pelajarannya mulai dari sekarang. Mungkin ada adik-adik yang kalau prepare sebulan sebelum ujian kayaknya masih kurang gitu ya. Jadi bisa banget nih prepare-nya dari sekarang. Dari awal masuk kelas 12 gitu. Bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung dan juga booking seat, bisa langsung menghubungi ke nomor official Windows Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita @bimbel_khalifah. Karena dengan booking seat 500.000 aja, adik-adik sudah dapat promo di bulan ini dan terdaftar sebagai siswa Bimbel Khalifah ini. Oke, terima kasih semuanya kesempatan hari ini. Ibu Khalifah berharap dengan figure ini, semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Karena mohon pamit undur diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.